Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai saja sambil menunggu para peserta yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa astaqul qailin, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mudhaf ilaih, ya. Berikut juga dengan beberapa percontohannya, dan pertemuan terkait dengan tarkib wasfi, ya, atau man'ut na'at. Nah, maka dalam pertemuan kali ini kita masih berkutat pada pembahasan frase. Ya, pada pembahasan frase, yakni kelompok kata atau kumpulan kata yang tidak membentuk subjek predikat. Kalau jenis frase pertama, yakni tarkib idhofi, itu adalah kumpulan dua kata, ya. Nah, digabungkan menjadi satu, tapi satu kata tidak menyifati yang lain, maka ini tarkib idhofi namanya. Nah, tapi kalau satu kata menyifati kata yang sebelumnya, misalnya, maka ini disebut sebagai tarkib wasfi. Nah, pada pertemuan kita pada malam hari ini akan fokus membahas tentang bagaimana tarkib idhofi itu digabungkan dengan tarkib wasfi. Akan seperti apa perubahannya, begitu ya. Lalu dampaknya bagaimana di dalam i'rabnya, begitu. Nah, ini yang akan kita perjelas pada pertemuan kita hari ini. Dan kalau masih sempat terkait materinya, kita juga akan mencoba membaca teks, ya, yang kemarin sudah saya janjikan terkait teksnya ini, yakni terkait uhudun Nabi limasihiyil alam. Ini perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan umat Kristiani seluruh dunia, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan mengulang terlebih dahulu pada materi kita sebelumnya. Nah, ini yang pertemuan pertama itu ada bagian subjek, predikat, objek, keterangan di dalam bahasa Arab, ya. Secara umum kita sudah mempelajari subjek, predikat, dan juga objek ini di pertemuan-pertemuan awal itu. Lalu kita juga banyak memfokuskan pada fi'il, ya, maklum terutama. Nah, tapi kita belum banyak fokus ke sini, ya Bapak Ibu, begitu. Nah, ini yang sudah kita pelajari, begitu. Nah, yang ini juga sudah kita pelajari bersama, begitu. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah poin yang ketiga, ya, frasa nomina yang ketiga yang disebut sebagai tarkib idhofi wasfi mudhof ilaih yang plus man'ut na'at, ya. Nah, jadi gabungan.
Kalau kemarin kita baru membahas tarkib idhofi dan juga tarkib wasfi, maka pada pertemuan kita kali ini kita akan banyak memfokuskan kajian kita pada dua aspek ini, penggabungan ini ya. Untuk nanti setelahnya kita akan belajar ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin saya tutup lagi. Lalu kita balik ke sini. Nah, di dua pertemuan sebelumnya, kita fokus pada tarkib idhofi dan juga tarkib wasfi begitu. Karena itu saya ulang secara ringkas materi kita di yang dua pertemuan sebelumnya. Nah, tarkib idhofi itu adalah suatu tarkib atau susunan atau frase di dalam bahasa Arab yang terdiri dari mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Misalnya ada al-muslimu, lalu ada al-madinatu. Kita gabungkan dua kata ini menjadi satu sehingga dia menjadi muslimu madinatin atau muslimul madinati. Muslimul madinati dan juga muslimu madinatin. Seperti ini. Lalu ketika kita mengamati yang seperti ini, ternyata ada catatan untuk mudhaf, yakni bahwa yang namanya mudhaf itu pasti tidak beralif lam. Kemudian yang namanya mudhaf, kalau seandainya dia itu adalah isim mufrad, jamak taksir, dan juga jamak muannas salim, tanwinnya itu dihilangkan ya Bapak Ibu sekalian. Ada rojulun, jamaknya juga rijalun. Nah, rijalun ini jamak taksir plus al-Madinah menjadi rijalul Madinati. Al-Muslimatu, al-Madinatu digabung, ini jamak muannas salim menjadi Muslimatul Madinati. Rajulun, ar-rajulani plus al-Madinah. Nah, alnya kita hilangkan, nunnya juga kita hilangkan. Jadi rajulal Madinati. Al-muslimuna al-Madinah, nah, menjadi muslimul Madinati. Begitu. Nah, ini secara ini ya kalau isim musanna rojulani, nah, selain dihilangkan alif lam, nah, nun juga dihilangkan jadi rojulal Madinah. Jamak mudzakkar salim ada al-muslimuna, ada na di sini kita hilangkan alif lam dan juga nunnya, lalu diganti alif sehingga menjadi muslimul Madinati. Lalu ketika kita lihat di sini ada i'rabnya harus sesuai fungsinya dalam kalimat. Bahwa yang namanya mudhaf ilaih yang terkena i'rab itu adalah yang pertama yakni mudhafnya. Misalnya asalnya adalah rijalul madinati, ketika dia berubah menjadi maf'ulun bih atau objek begitu ya di dalam struktur kalimat. Nah, maka sebentar. Oh ya, hurufnya dibesarkan. Baik. Ini sudah kelihatan, Bapak Ibu? Terima kasih. Oh ya, siap. Tidak kelihatan, maklum. Oh iya, tadi kekecilan ya Ibu ya. Ustaz, maaf nanya sedikit. Iya, baik Ibu. Ini yang slide-nya diturunin sedikit deh. Saya mau nanya yang atasnya tuh. Yang ini. Ini Muslimu al-Madinati, terus yang bawah yang tanpa al, dua-duanya tanpa al. Itu sebutannya sama juga. Iya, ini namanya mudhaf ilaih juga. Jadi nanti untuk catatan terkait mudhaf ilaihnya itu harus majrur kan? Ini kan majrur nih. Kasroh itu kan? Madinati ini majrur nih. Nah, lalu kemudian boleh ma'rifat. Ini kan ma'rifat nih, ada alif lam. Oh iya. Boleh juga nakiro. Nah, begitu. Oh iya. Nah, jadi kalau seandainya lalu mudhaf ilaih itu kalau seandainya mudhafnya itu tidak ada alif lam, berarti ini masuknya nakiro apa tidak nih? Dua-duanya ini. Gitu. Ya, kalau seandainya mudhaf ilaihnya ma'rifat, maka
konstruksi secara keseluruhan ini ma'rifat. Tapi kalau yang keduanya ini adalah nakiro, yang mudhof ilaih terakhir itu adalah nakiro, maka konstruksi secara keseluruhan ini disebut nakiro. Begitu. Oh, Jadi kita tidak melihat muslim atau tidak melihat mudhofnya penentu nakiro atau ma'rifat itu. Yang menentukan itu adalah susunan terakhir ya dalam mudhof. Mudhof ilaihinya. Betul. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Lalu kemudian di sini kan ada rijal al-Madinah, muslimatil Madinah, rojulail Madinah, muslimi al-Madinah. Ini semua berubah Bapak Ibu sekalian karena posisi mereka sebagai objek di dalam struktur kalimat. Begitu kan ada subjek, predikat, objek. Nazartu itu adalah subjek predikat. Rijal al-Madinah itu adalah objek, tapi objeknya di sini diisi oleh apa yang kita sebut di sini sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Yang terkena i'rab itu adalah mudhofnya yang paling pertama. Sementara yang setelahnya itu majrur semuanya ya Bapak Ibu. Begitu. Kita lihat nazartu rijalal madinati. Nah, ini yang terkenanya rijala, bukan madinatinya. Kalau madinati tetap majrur. Nazartu muslimatil madinati. Nah, madinati tidak terkena. Yang terkena adalah muslimatnya karena dia mansub. Ciri daripada jamak muannats salim itu adalah mansub. Ya, mansubnya jamak muannats salim itu adalah kasroh. Kemudian rojulail Madinah. Rojulail Madinah. Nah, rojulail Madinah itu apa? Rojulail Madinah, rojul itu kan rojulani, ya. Nah, tapi karena ada nazartu di situ menjadi rojulai al-Madinah. Nah, ini karena menjadi mansub. Ciri mansubnya adalah ya mati sebelumnya adalah fathah. Rojulail Madinah. Sementara yang ini muslimina al-Madinah menjadi muslimil Madinah. Ini karena mereka ini semua karena diposisikan sebagai maf'ulun bih, begitu. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita coba lanjutkan lagi. Nah, itulah kira-kira. Maaf Ustaz, nyela dulu. Ustaz, baik. Itu rojulai al-Madinah. Dua ya itu ya? Iya. Rojulai al-Madinah. Muslimai juga ini. Juga dua kan? Muslimi. Iya, itu berapa Ustaz? Ini jamak mudzakkar salim. Al-muslimina. Oh, aslinya muslimina. Kirain dua juga, makanya bacanya muslimail, saya pikir. Enggak. Bukan. Bisa saja, tapi itu kan musanna kalau muslimain. Ini karena jamak ya. Jadi ya, jamak. ya. Betul. Jadi diwasolkan bacanya, ianya hilang dong Ustadz. Iya, ianya hilang. Jadi pendek ya, muslimil Madinah. Diwasolkan gitu, iya. Ya, terima kasih. Yo, sama-sama Ibu. Nah, kemarin juga kita jelaskan tentang konstruksi idhofat 3 kata. Kalau ada ar-rijal, al-Madinah, dan al-Kufah, maka ar-rijal dia menjadi mudhof, al-Madinah menjadi mudhof ilaih, sekaligus menjadi mudhof lagi untuk nanti menuntut kehadiran mudhof ilaihnya. Jadi rijalu madinatil kufati. Begitu. Nah, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selebihnya ini agak sama ya. Nah, ini nanti akan saya share di grup insya Allah. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang ini kan konstruksinya 4 kata. Al-muslimuna digabung dengan al-Madinah, digabung dengan ad-dar, digabung dengan as-salam, maka berubah menjadi muslimu ya. Ini al-Madinah menjadi mudhof ilaih, al-Madinati kira-kira begitu.
karena dia menjadi mudhof, alif lamnya hilang sehingga menjadi madinati. Ad-dar, nah, karena menjadi mudhof ilaih menjadi ad-dari. Karena menjadi mudhof, alif lamnya hilang jadi dari. Assalam, nah, mudhof ilaih menjadi muslimu madinati darissalam. Nah, jadi kalau konstruksinya 4, maka ada 2 ya, yang berfungsi ganda. Ada 2 yang berfungsi ganda. Kalau 5, berarti ada 3 yang berfungsi ganda. Begitu. Ada 3. Kalau konstruksinya seperti ini. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau seandainya konstruksi mudhof mudhof ilaih, konstruksi 3 kata. Konstruksi 2 kata, 3 kata, 4 kata, atau 5 kata ini, mereka nanti kita kasih penjelasan tambahan berupa man'ut, nahat misalnya. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ada rijalu madinatil kufati. Oke, saya pengen misalnya rijalu madinatil kufati ini kita sifati ya, dengan kata al-mutasammihah. Nah, al-mutasammih. Oke. Nah, bagaimana bentuknya jadinya? Rijalu madinatil kufati al-mutasammihi. Al-mutasammih. Oke, kita lihat. Berarti al-mutasammih menyifati kemana? Ke al-Kufah. Al-Kufah. Oke. Al-Kufati ini ada alnya ya. Berarti ini juga harus ada al. Oke, Al-Kufati. Ta. Marbuto. Ini kira-kira harus gitu, harus ada taknya juga. Iya. Al-mutasammihati. Ya, al-mutasammihati. Kejebak deh. Ya. Rijalu Madinatil Kufati al-mutasammihati. Nah, berarti al-mutasammihah yang toleran ya. Yang tolerannya itu kotaknya. Orang-orang bukan rizalnya ya Ustadz. Bukan rijalnya. Orang-orang kota Kufah yang toleran. Oke. Al-mutasammihah atau al-mutasamihah misalnya. Nah, jadi Kufahnya ya, kalau di Indonesia kan ambigu ya. Orang kota Kufah yang toleran. Pertanyaannya adalah kalau untuk bahasa Indonesia yang toleran itu Kufahnya atau orang-orangnya? Orangnya. Kalau bahasa Arab jelas ada tandanya. Kalau al-mutasammihah ini berarti Kufahnya. Yang Kufahnya. Tapi bagaimana kalau seandainya salah Ustaz? Gimana Ibu? Berarti harusnya orangnya dong. Iya. Secara grammar ya seperti ini benar. Gitu. Tapi nanti secara makna secara makna kan yang toleran kan bukan kota ya. Pasti penduduknya kan. Iya. Nah, oke, karena itu kita coba ubah. Al-mutasami ini bukan menyifati ke al-kufah, tapi ke rijal. Maka dia jadi apa? Mutasammihi. Rijalu madinatil kufati al-mutasammihi. Gimana Ustaz? Al-mutasammihi. Oke. Rijalu. Menjadi sifatnya rijalu. Al-mutasammihu, masa? Al-mutasammihu. Karena menjadi sifatnya rijalul. Rijalul mutasammihi. Oh, itu rijalul mutasammihi.
laki-laki yang toleran itu, lah malah ngaco lah Ustaz, enggak tahu lah. Ada yang mau ini mungkin Bu Rahma atau Bu Rahma apa Bu Yuli? Bu Yuli Rahma satu ya orangnya. Oh, satu orang Ibu. Yuli Rahma apa ya? Ini bapak-bapaknya pada malam mingguan semua kali ini. Iya, malam minggu ya. Belum mudeng Ustadz. Oh, belum mudeng. Dua waktu nggak masuk kemarin. Sekarang baru masuk lagi, belum nyambung. Oh, baik. Berarti saya ulang lagi nih. Boleh ya? Ya Ustadz, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kalau saya ulang lagi, berarti kita ke yang kita lanjutkan dulu lah untuk jawaban yang pertanyaan ini. Al-mutasammih. Al-mutasammih ini kita minta dia untuk menjelaskan rijalu. Oke. Kaidah daripada man'ut na'at itu si na'at harus selalu mengikuti man'utnya. Gitu. Kalau misalnya man'utnya itu adalah secara i'rab marfu, berarti al-mutasammih harus juga marfu. Kalau misalnya man'utnya rijalu itu jamak, kita lihat dulu dia jamak taksir, jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Jangan, nggak boleh dibuka, rusak, nggak bisa. Jangan rusak. Ternyata ini adalah jamak taksir. Gitu. Ya. Nah, jamak taksir ini kita tanyakan lagi, apakah jamak taksir ini bentuknya itu akil atau ghair akil? Akil. Akil ya. Ya. Tidak berakal. Berakal ya? Berakal. Kalau berakal berarti naatnya itu bentuknya harus bagaimana? Harus muannas. Harus muannas. Salah apa enggak? Lupa. Harus ke yang berakal harus naatnya harus berupa lupa Ustadz bagaimana. Udah ganti tema aja udah lupa. Harus berakal, harus muannas apa enggak ya? Jamak mudzakkar salim. Kita coba lihat di sini Bapak Ibu. Sebelum nanti saya yang enggak berakal yang muannas kan harus. Ya. Oh, Masya Allah. Oke, kita lihat ya. Mana tadi? Nah, di sini kan ada tarkib wasfi ya, Bapak Ibu. Tarkib wasfi. Nah, jadi ini saring menjelaskan. Yang dijelaskan dan yang menjelaskan kalau dalam bahasa Indonesia. Yang dideskripsikan dan yang mendeskripsikan. Contoh di sini ada rijal ya. Ini kan maksudnya jamak taksir ya. Oh iya. Jamak taksir yang berakal, akil. Tasamihun. Nah, berarti ini jamak mudzakkar salim. Ini naatnya begitu. Oke, kita balik lagi Bapak Ibu. Jadi di sini yang perlu kita lihat, sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Al-mutasam
Mihuna. Mihuna. Kenapa al-mutasammihuna? Karena ini Ar-rijalu. ke rijalu. Betul. Kalau ininya berubah, misalnya begini, jadinya rijala. Nah, misalnya mutasammihina. Rijala. Al-mutasammihina, Ustaz. Betul. Al-mutasammihina. Begitu kira-kira. Nah, ini jadi al-mutasammih itu nanti tergantung dia mau menyifati kemana. Begitu. Ya, betul. Menyifati kemana. Contoh yang lain lagi ya. Misalnya ada kata saya jangan dihapus ya takutnya. Tidur aja, nggak usah bisa pegang begitu. Oke, nazartu rijala madinatil kufati al-mutasammihina. Begitu. Nah, problemnya di sini. Nah, kalau contoh yang lain lagi, misalnya di sini ada Abdul Ghafur. Nah, Abdul Ghafuro Abdul Ghafuri. Abdul Ghafuri, saya pengen ngasih dia sifat ganteng. Jamilun. Abdul Ghafuri jamilun itu mubtada khobar. Nah, yang tarkib waswi man'ut nahat bagaimana? Yang belum berupa kalimat. Ghafuri. Al-Jamil. Al-Jamil. Nah, kalau yang kita maksud itu yang ganteng, yang maha indahnya itu adalah Allahnya, maka kan kan begini. Abdul Ghafuri Al-Jamilu. Al-Jamili. Kalau yang kita maksudkan yang Allah. Jamil itu Ghafurnya. Al-Jamil. Ya. Tapi kalau yang kita maksudkan itu abdunnya, Abdul Ghafuri Al-Jamili. Ya, Abdul Ghafuri Al-Jamilu. Tergantung pada bagaimana kata Al-Jamil itu dia nyifatnya kemana gitu. Jadi Ghafur ya Al-Jamili jadinya. Kalau Abdu ya Al-Jamilu begitu. Seperti ini. Nah, jadi kalau Abdul Ghafuri Al-Jamilu. Begitu. Tapi sudah kalam itu Ustaz begitu istilahnya itu sudah lengkap. Kalau kalam itu definisinya apa ini? Ya maksudnya sudah orang sudah paham kalau berhenti di Al-Jamilu saja gitu. Iya. Kalau subjek predikat kan udah langsung paham, tapi kalau yang tarkib itu Ustaz berhenti di Al-Jamilu sudah paham juga. Abdul Ghafuri Al-Jamilu. Ya. Hamba Al-Ghafur itu. Ya. Hamba Allah yang Maha Pengampun itu. Hamba Allah yang Maha Pengampun yang ganteng. Yang ganteng. Nah, kalau bahasa Indonesia agak ribet ya. Kayak belum selesai. Iya, memang. Jadi harus dibentuk ke dalam bentuk kalimat kalau pengen selesai begitu. Tapi kalau dalam dunia percakapan sih, kadang satu kata saja itu sudah mafhum ya. Mafhum ya. Satu kata aja sudah mafhum. Pintu dong. Cuma pakai kayak gini, pintu dong. Oh, berarti ditutup. Oh, kelas ini panas ya gitu. Sudah paham. Kelas ini orang udah paham gitu ya. Kelas ini panas ya. Kalau ya misalnya kelas ini panas ya gitu.
Ini kan bentuknya kalimat tanya ya. Tapi maksudnya itu bukan bertanya. Maksudnya adalah kalau konteksnya ya antara dosen dengan mahasiswa yang di situ ada ketua kelas megang remote AC, justru itu perintah tidak langsung untuk nyalain tuh AC gitu. Tapi bentuk kalimatnya kayak pertanyaan, tapi maksudnya bukan pertanyaan, tapi memerintah. Pemerintah. Kalau dalam ilmu balaghah itu kajiannya apa namanya? Jumlah khobariyah. Ada apa ini jumlah apa? Insya'i ya. Ada insya'i, ada Insya. ya, insya'i ada tolabi kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Nah, baik kita akan ada pertanyaan mungkin sampai di sini, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin dari Bu Yuli terkait, nah kira-kira apa yang belum ini, biar kita gali lagi. Masih nyimak Ustadz. Masih nyimak. Oke. Baru nyimak. Baik. Nah, jadi saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Mudhof ilaih itu kan gabungan dua kata, tiga kata atau empat kata atau lima kata yang disatukan menjadi satu gitu. Nah, biasanya penggabungan kata itu tidak satu kata tidak menyifati yang lain. Tapi dia itu hanya ditambahkan, disenderkan kayak gitu. Misalnya begini. Ada pintu, kemudian ada kelas. Kita gabung itu menjadi pintu kelas. Dalam bahasa Arab ini namanya adalah mudhof ilaih. Begitu. Ada lagi contoh yang lain. Orang yang ganteng. Orang ganteng. Orang itu kan gabungan satu kata ya. Ganteng satu kata lagi. Tapi si ganteng ini mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggambarkan kata orang. Itu orang ganteng. Nah, maka ini juga disebut sebagai frase. Tapi bukan mudhof ilaih, tapi namanya adalah man'ut na'at. Gitu. Mana man'utnya? Orang. Mana na'atnya? Ganteng. Itu orang yang ganteng itu disebut sebagai man'ut na'at. Begitu. Nah, tapi kalau pintu kelas itu man'ut na'at apa bukan? Bukan. Itu gabungan antara pintu plus kelas, di mana relasinya bukan menyifati. Itu. Relasinya itu bukan menyifati. Si pintu menyifati kelas nggak bisa, kecuali kalau orang ganteng, ganteng menyifati orang gitu. Baru kalau menyifati ini man'ut na'at. Tapi kalau tidak menyifati itu namanya adalah mudhof ilaih. Begitu. Jadi mudhof ilaih itu gabungan. Dua kata atau lebih menjadi satu. Tapi relasi antara satu kata dengan kata yang lain itu bukan relasi yang saling menyifati. Bukan. Kalau relasinya saling menyifati, maka itu disebut sebagai man'ut na'at. Begitu. Itu konsep dasarnya seperti itu. Bagaimana kalau gabungan dari mudhof ilaih dan man'ut na'at? Ya. Contohnya adalah pintu kelas yang rusak. Nah, ini gabungan daripada mudhof ilaih dan man'ut na'at. Kurang lebihnya saya contohkan, Bapak Ibu. Ini secara bahasa Indonesia dulu saja. Nah, mudhof ilaih itu contohnya kayak gimana? Nah, mudhof ilaih contohnya adalah pintu. Nah, ini mudhofnya kelas. Nah, ini mudhof ilaihnya. Kalau man'ut na'at bagaimana? Man'ut
naat. Bagaimana manut naat? Manut naat itu misalnya orang yang ganteng atau pintu yang rusak lah gitu ya. Nah, ini manut naat ini. Begitu, pintu yang rusak. Kalau mudhof ilaih plus manut naat atau yang kita sebut tarkib wasfi idhofi atau tarkib idhofi wasfi bagaimana? Tarkib idhofi wasfi itu maksudnya gabungan mudhof ilaih dan manut naat gitu. Contohnya adalah pintu kelas yang rusak. Rusak begitu. Nah, persoalannya di sini. Yang rusak ini pintunya apa kelasnya? Iya, pintunya apa kelasnya? Gitu. Nah, yang rusak pintunya. Yang rusak pintunya. Nanti yang rusak ini kalau dalam bahasa Arab harus mengikuti pintu, baik secara i'rab, secara jumlah, secara gender, secara ta'yin. Ta'yin itu maksudnya ma'rifat nakiro begitu. Demikian juga yang rusak itu juga harus mengikuti yang ini. Itu dalam banyak hal. Kalau yang rusaknya itu ngikutin yang ini, nah ini juga harus secara i'rab dan lain-lain itu harus ngikut ke ini. Begitu. Nah, inilah yang disebut sebagai tarkib idhofi wasfi. Nah, ini juga yang kita sebut dalam berbagai kesempatan itu, ini disebut sebagai frasa. Gitu. Frasa itu kumpulan kata yang tidak membentuk subjek predikat. Itu frasa namanya. Kumpulan kata yang tidak membentuk subjek predikat. Secara sederhananya begitu. Pintu kelas. Itu pintu bukan subjek. Kelas juga bukan predikat. Pintu yang rusak. Nah, pintu yang rusak itu juga bukan subjek, bukan pula predikat. Pintu kelas yang rusak bukan subjek dan juga bukan terdiri dari predikat. Kecuali kalau diganti. Misalnya manut naat itu ya. Pintu itu rusak. Pintu itu rusak. Nah, pintu itu berarti subjek. Rusak predikat. Kalau ini disebut kalimat. Pintu kelas yang rusak ya. Pintu kelas itu rusak. Nah, itu subjek. Pintu kelas itu rusak predikat. Begitu. Itu membentuk subjek predikat. Kalau itu namanya adalah sentence atau kalimat atau jumlah. Begitu ya. Jumlah. Tapi jumlah dalam bahasa Arab. Karena jumlah dalam bahasa Indonesia kan bilangan ya. Begitu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya kira ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, di sini ini contoh mudhof ilaih. Al-muslimu digabung dengan al-madinatu. Apa dampaknya? Jadinya adalah muslimul madinati. Begitu. Atau muslimu madinatin. Muslim kota. Begitu. Nah, muslim ini tidak beralif lam. Karena dia mudhof. Karena ada catatan begitu ya. Nah, madinatin mudhof ilaih harus majrur. Al-madinati. Ini majrur ini. Kasroh. Muslimu madinatin. Majrur juga. Dan itu kasroh. Begitu. Oke, kita lihat lagi. Di sini ya. Rojulun. Nah, ini masih syarat daripada mudhof ya. Syarat dari mudhof itu. Kalau seandainya mudhofnya itu berbentuk isim mufrad, jamak taksir,
jamak muannas salim, maka ketika menjadi mudhaf itu tanpa tanwin. Jadi rojulun jadi mudhaf jadinya rojulu. Kok nggak ada alif lam? Iya, syarat daripada mudhaf tidak boleh beralif lam. Rojulu. Rijalun jadi rijalu. Nah, ini jamak taksir. Kalau isim mufradnya rojulu itu. Rojulul Madinah. Jamak taksirnya rijalul Madinah. Jamak muannas salimnya bagaimana? Al-muslimatu plus al-madinatu. Al-muslimatu plus al-madinah. Nah, al-muslimatu al gitu dihilangkan. Yang tersisa adalah tu muslimatu. Al-madinah menjadi al-madinati. Itu. Rajulun ar-rajulani menjadi rajulal madinati. Al-muslimuna ini jama' mudzakkar salim. Begitu. Atau ini ya, isim musanna berupa ar-rajulani. Isim musanna yang berupa ar-rajulani. Begitu. Rajulal. Ya, rajulal madinati. Begitu. Ya, robnya pun nanti di sini harus sesuai fungsinya dalam kalimat. Nah, kalau itu cara Ustadz, cara membacanya nggak boleh panjang ya. Kan ada dalam Al-Quran tuh apa tuh kan juga seperti itu, panjang. Jadi nggak bacanya nggak rojulal. Iya, enggak, tetap rojulal Madinah. Iya itu Al-Quran tuh apa tuh ya Ustadz? Ada tuh yang ada alifnya tapi bacanya pendek. Iya, iya. Kalimat apa ya kok lupa. Ya Ustadz lanjut. Ya. Oke, nah ini. Lalu mudhaf ilaih juga ini nanti yang terkenai ya roh begitu. Sebentar ini saya baca chat dulu. Oh ya, Bu Rahmah katanya ada keperluan. Oke, di sini ada ar-rijalu. Ada al-madinatu, ada al-kufatu. Gitu. Nah, ini mudhaf ilaih. Ya. Jadi kalau ada konstruksi 3 kata, kalau di atas ini kan cuma 2 ya Bapak Ibu. Mudhaf ilaih konstruksi 2 kata. Nah, kalau 3 kata maka harus ada yang menjadi double posisinya. Double fungsi. Double fungsi. Ar-rijal, al-madinah, al-kufa. Berarti kata yang kedua yang menjadi double. Ya, kata yang kedua yang menjadi double. Ar-rijalul. Ya. Ar-rijalu, alnya hilang, kita hilangkan. Rijalul madinati. Ya. Al-kuf. Ya. Rijalu madinatil kufati. Seperti itu. Nah, jadi dihilangkan. Ya, Ibu. Nah, kita coba ada contoh yang lain. Misalnya. Seperti ini. Oke, di sini ada misalnya al-mudarrisuna al-ulum. Terus di sini
Ad-din. Nah, di sini ada al-Islam. Oke, satu saja mungkin. Nah, kalau seperti ini, cara analisisnya bagaimana Bapak Ibu? Mudarrisunal ulumi Mudarrisuna al-ulumi. al-ulumi. Mudarrisu al-ulumi. Mudarrisu. Oh, ada Bu Syarifah ini. Baru datang ya Bu Syarifah ya. Baru datang. Akhiran. Baik, Ibu. Tadi Dari baterainya Cirebon habis ya, Bu ya? Enggak. Iya. Sukorejo. Alhamdulillah udah nyampe. Udah nyampe kan? Oh, dari Balik lagi ke Cirebon. Klaten. Sampai Klaten. Iya. Ngantar anak Ustaz. Pesantren Ibu ya? Pesantren Cirebon. Iya, Ustaz. Buntet. Oh, Buntet. Teman saya itu ada juga yang dari Buntet. Babakan Ciwaringin. Oh. Bukan Buntet tau, Ustaz. Iya, Babakan. Babakan Ciwaringin ya? Bunyai semua itu ya, Bunyai. Awalnya. Iya, Ciwaringin. Babakan Ciwaringin. Babakan Ciwaringin. Oh iya. Bunyai semua kan itu. Yang pondok putranya juga Bunyai. Iya. Yang putra putri semua Bunyai semua itu. Soalnya itu Pak Kiainya udah meninggal. Udah wafat semua ya. Wah, perjuangan ini ya. Pak Bunyai. Kalau di Kempek Pak Kiai semua ya, Pak. Kempek itu kan kayaknya Said Akil ya, Said Akil Siroj. Iya. Iya. Oke, baik. Iya, Said Akil Siroj. Mantap ya. Semoga sukses selalu lah anak-anaknya. Pesantrennya ya, Bapak Ibu. Amin. Kalau kata Dokter Sutomo itu kan. Iya. Siapa itu Dokter Sutomo? Bisa hafal Alfiyah itu di sana. Iya. Ya, amin. Oke, kita lihat dan kita coba lanjutkan. Baru bisa Amriti sama Tasrifan. Oh ya, Imriti tasrifannya ya? Iya, baru Amriti Tasrifan sama Sulam Munajat itu. Hafal. Baru kelas 9, Ustaz. Sulamul Munajat, berarti Sulam Taufik gitu ya, Ibu ya? Ya, kita apa itu ya? Iya. Suaranya agak putus-putus. Suaranya kok meleot. Suaranya. Bu Syarifah, suaranya meleot-meleot. Itu berarti tuh. Iya, apa? suaranya kadang kemana? Oh iya itu kadang hilang. anunya. Kadang putus. Sinyalnya barangkali. Iya. Apa ya? Sinyal. Sinyal kayaknya, Ibu. Hujan di sana. Iya, di hujan jelas, Ustaz. Oh, pantesan itu. Sinyalnya jadi kayak putus-putus ya, Bu Roma. Iya kayak hujan meriuk. tadi. Tapi kalau suara saya di sana kedengeran. Iya,
Ya. Baik, kita lanjutkan lagi, Ibu-ibu. Ya. Kurang terdengar ya. Tapi kalau suara saya kedengar di sana, Bu Syarifah. Sama aja berarti penerimaan dan penyampaian sama aja berarti sama aja. Terganggu. Baik Ibu-ibu, kita coba lanjutkan lagi. Tadi mudarrisuna al-ulumi. Oke, terus bagaimana lagi kelanjutan? Wah, Bu Romla juga ini ketularan Bu Syarifah. Enggak sinyalnya. Lah, dari sinyalnya. Nggak ada hujan di sini, aman Ustadz. Oh, berarti mungkin saya ini. Enggak apa-apa Ustadz. Oh gitu. Bu Syarifah aja tuh. Oh, Bu Syarifah. Oh iya. Tuh kan, suaranya enggak kedengeran ya, baik. Mudarrisunal ulumiddini. Ulumiddini, mudarrisunal ulumiddini terus? Al-Islami. Al-Islami. Oke, kita bahas ya Bapak Ibu. Iya kok muncul hilang muncul. Guru pengajar. Oke. Sekarang kita lihat, kita bahas ya. Al-mudarrisuna ini kan menjadi mudhof ya. Ya, menjadi mudarrisun. Menjadi mudarrisun. Ya, kita lihat lagi di sini. Tidak beralif lam, berarti kan mudarrisun. Betul ya. Tapi kalau jama mudzakkar salim, nunnya hilang ya, Ustaz? Nunnya hilang. Ya. Berarti wah iya lupa lah itu kan. Berarti kan dihilangkan nunnya. Oke. Muslimun. Berarti tinggal diapakan? Alif kok pakai alif. Tambahin alif. Tambahin alif ya. Iya. Iya, okay. Alif. Diganti alif. Terus mudarrisun ngulumi ya. Betul. Enggak pakai alif. Enggak pakai alif lam ya. Mudarrisu ulumi. Ya. Oke. Jadi mudarrisu ulumi ya, dini. Ya. Yang pakai al di belakang aja ya, Ustaz? Betul. Yang paling belakang. Berarti bacanya apa? Mudarrisu ulumi dinil islami. Ini Mudarrisu ulumi dini al-Islam. Begitu. Mudarrisu ulumi dini al-Islam. Kenapa bisa demikian? Kita lihat misalnya analisis. Kan ini ada konstruksi mudhof mudhof ilaih, konstruksi 4 kata. Maka kata yang kedua dan kata yang ketiga memiliki nakiroh. Memiliki 2 fungsi kan? Yeah. Mudhof ilaih. Iya kan? Terus kemudian menjadi mudhof. Ya, karena menjadi mudhof kan berarti tidak boleh ada alif lam di sini kan. Din juga dari ad-din tidak boleh ada alif lam di sini. Begitu. Tidak boleh ada alif lam. Lalu al-Islam. Kalau ini nggak masalah. Mau ditambah alif lam atau tidak itu tidak jadi problem. Begitu. Baik. Kalau begitu, kalau saya ingin menyifati Islamnya di sini. Nah, al-Islamnya pakai kata al-Hanif. Begitu. Maka ada yang berubah enggak? Al-Hanifnya menjadi naat. Ini menjadi mudhof.
menjadi mudhof ya dia. Islam dan Hanif. Naat. Menjadi naat. Naat ya. Oke, naat kemana? Ke al-Islam jadinya berubah gimana? Hanif. Al-Islam Hanifi tetap Hanifi ya. Al-Islam Hanifi. Al-Hanifi. Mudarrisu ulumi dinil Islami Al-Hanifi, betul. Nah, karena Al-Hanif ini menyifati ke yang Al-Islamnya. Bagaimana kalau misalnya Al-Hanif ini dia menyifati ke yang Mudarrisu? Akan berubah jadi gimana dia? Hanifina. Al-Hanifina. Oke. Al-Hanifuna, masa? Al-Hanifuna, betul. Al-Hanifuna. Kenapa Al-Hanifuna? Karena menyifati mudarrisu. Menyifati mudarrisu. Betul sekali. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, kita coba contoh yang lain. Biar lebih memperjelas. Oke. Ini kita hilangkan dulu Bapak Ibu. Ini misalnya saya ambil contoh al-irhabiyani terus di sini ada as-sukan al-qaryah sini ada al-mutasallih. Al-mutasallih itu artinya bersenjata. Rahib. Al-mutasallih. Nah, jadi apa berarti kira-kira? Mudhof. Irhabiyah. Yai. Oke, terus Sukanaini ya Ustadz. Sukanaini. Sukanai. Oke. Koryat. Sadisanya dimuannaskan juga ya. Koryat. Ayo itu yang paham-paham tuh Bu Sarifah. Saya nunggu Bromla aja lah. Saya malahan ngaco ini pikirannya. Tadi aja nggak bisa. Apa Ustadz? Korea masa sih diduakan juga? Itu kok jadi ai deh Ustadz. Nggak irhaba aja tuh Ustadz. Oh, ya. Ini kan saya lagi membacakan jawabannya Bu. Saya menulis jawabannya bro. Kan belum dikoreksi kan? Saya jadi bingung.
Al-irhaba. Awalnya irhaba kok jadi irhaba. Al-irhabiyani. Al-irhabiyani. Itu dua kan Ustadz? Dua. Al-irhabiyani. Al-irhabi itu apa, Bapak Ibu? Rahib. Bukan? Bukan. Teroris. Oh, berarti kalau al-irhabiyani berarti dua teroris. Dua teroris. Oke, kita analisis. Al-irhabiyani. Oke. Kan jadi mudhof ya? Betul nggak? Al-irhabiyani menjadi mudhof ya? Kan hilang nonnya aja kan? Iya. Hilang nunnya kan? Tapi kan dua. Ya, irhabiyah gitu aja kan? Oke, irhabiyah. Nunnya aja kan? Iya. Yanya tetap panjang. Lalu sukan dia menjadi mudhof ilaih dan sekaligus sukaninya tetap dia menjadi mudhof. Lebih aja kan? Sukani. Sukani, oke. Sukani. Koryahnya. Penduduk desa. Koryat. Itu sukanil koryatil. Mutasalih ya Ustaz. Sukanil koryati. Itu al-mutasalihnya itu naat bukan ya Ustaz? Ceritanya dia masih mudhof ilaih. Belum kita naatkan. Senjata atau bukan? Gimana, Ibu? Halo, tes. Penduduk desa yang bersenjata. Al-mutasalih. Ya. Ceritanya al-mutasalih di sini masih mudhof ya, Bapak Ibu. Belum kita jadikan sebagai mutasalihaini. Mutasalihaini. Oke, jadinya apa? Enggak tahu, Bu Sarifah aja deh. Enggak paham. Oke. Kita lihat misalnya al-qaryah. Karena dia kan menjadi mudhof ilaih ya. Iya, mudhof ilaih. Berarti kan al-qaryati kan? Al-qaryati ya. Karena dia menjadi mudhof. Hilang kan alif lamnya? Oh iya iya. Sekarang tinggal mudhof ilaih. Berarti qaryatil mutasallih. Mutasallih. Oh, saya mohon maaf. Ini jawabannya adalah jama' mudzakkar salim. Al-mutasallihun. Berarti menjadi al-mutasallih. Dua. Kan dua. Al-irhabiyani itu kan dua, Ustaz. Betul. Mutasallih. Nah itu kan penduduk desanya banyak toh. Al-mutasallih. Iya. Hani. Barangkali. Nah, ini jangan dikaburkan dulu dengan gabungan mudhof ilaih dan manut naat. Itu belum kita soalkan ke situ. Nah, tapi kita bentuk dulu ke mudhof ilaih dulu dengan konstruksi 4 kata ini. Al-irhabiyani, masukan, al-qaryah, dan al-mutasallihun. Nah, maka menjadi apa ini? Al-mutasallihun menjadi mudhof ilaih. Kan berarti majrur. Ya. Mudhof ilaih kan majrur. Jadi al-mutasallihun. Begitu. Jadi irhabiyya sukani qaryatil mutasallihin. 2 teroris penduduk desa penduduk desa para bersenjata ya. Para angkatan bersenjata. Nah, kira-kira seperti itu. Kok bisa menjadi jamak, Ustadz? Kan terorisnya cuma 2. Oh, mungkin yang dipertanyakan Bu Romla itu al-mutasallih. Ini kok bukan naat
ke irhabiyah, gitu ya. Sementara yang ditanyakan oleh saya adalah al-mutasallih di sini kita belum, memang bentuknya bisa menjadi naat, itu bisa menjadi naat ya dari irhabiyah, tapi ini adalah mudhof ilaih gitu. Mudhof ilaih dari Korea. Dari Korea, belum maksudnya belum dinaatkan lah kira-kira begitu. Belum ada pertanyaan naatnya. Ini untuk sementara kita pertanyaannya adalah bagaimana 4 kata ini kita bentuk menjadi mudhof ilaih. Nah, ini kan belum kena atma ini belum. Iya, belum. Nah, sekarang saya ingin menaatkan dengan kata begini. Dengan kata asyadid ya. Oke. Asyadid coba kita naatkan ke irhabiyah. Maka dia berubah menjadi asyadidain. Asyadidain bukan. Dani. Asyadidani. Kenapa asyadidani? Marfu ya. Fa'il. Marfu kan? Ini kan marfu kan? Oke. Iya, Kalau asyadid, kalau asyadid ini menjelaskan ke al-mutasallihin, maka menjadi apa? Asyadidina. Asyadidina. Betul. Seperti itu. Itu tergantung. Nah, tadi yang ditanyakan kenapa al-mutasallihin enggak irhabiyah? Karena yang saya maksud dengan al-mutasallih di sini mudhof ilaih, bukan sebagai naat. Apakah bisa menjadi naat? Bisa saja. Kalau menjadi naat ya berarti misalnya kita hapus dulu ini sebelum jadi apa-apa. Misalnya al-mutasallih ini pengen saya jadikan bukan mudhof ilaih, tapi naat untuk irhabiyah. Al-mutasallihani irhabiyah sukani Korea. Ya, sukanil qaryati, malah ini al-qaryah ini. Karena kan dia mudhof ilaih yang terakhir kan. Berarti ini mudhof ilaih konstruksi 3 kata namanya. Karena al-mutasallihani di sini kita fungsikan dia sebagai naat untuk yang irhabiyah. Bagaimana kalau al-qaryah ini dinaat oleh al-mutasallih? Ya berubah juga menjadi al-mutasallihati. Kira-kira begitu. Gimana ibu-ibu sekalian? Ada pertanyaan? Kata aku nggak paham. Belum. Okay. Masih pusing. Enggak itu. Misalnya ya itu man'ut itu ya susunannya bisa dipindah-pindah gitu ya Ustaz ya. Biasanya kan kalau naat man'ut kan jejer gitu ya Ustaz ya. Itu saya dari irhabiyah terus naatnya ada di belakang itu bisa ya susunan kayak gitu ya Ustaz ya. Iya. Saya. Iya betul, ini jarang bisa. Lihat kayak gini. Contoh yang lain misalnya begini ya. Yang mohon maaf. Kita nggak usah hapus biar jadi catatan. Nah, ini membingungkan soalnya kalau nggak pas jejer gitu. Oh iya. Ini memang materi frase yang agak sulit karena ini gabungan 2 kata. Kalau mudhof ilaih saja gampang, man'ut naat saja gampang. Ya. Tapi kalau 2 ini digabungkan, dicampur, digabungkan itu. Iya, agak ribet ya. Oke, kita agak ribet. Kita cari yang lain. Misalnya begini. Yang lebih gampang saja ya Bapak Ibu. Al-babani. Berarti harus tahu maknanya ya Ustaz ya. Kalau model kalimat yang seperti itu yang tidak
Maksudnya tidak urut man'utnya sama itu berarti harus tahu artinya ya. Kalau nggak tahu nggak bisa menentukan itu na'at atau bukan ya Ustaz. Atau ya terkadang begitu. Terkadang pemahaman kita tentang makna juga bisa menentukan bagaimana kita membentuk frase begini. Ya bisa begitu. Oke, kita lihat gabungan misalnya antara al-babani, 2 pintu. Kemudian di sini ada kelas al-fasl. Lalu kemudian kita sebut di sini al-madrasah. Oke. Sudah, ini konstruksi 2 kata sajalah. Kira-kira begitu. Konstruksi 2 kata. Kalau konstruksi 2 kata, 3 kata ya Bapak Ibu. Berarti kan ada al-babani, al-fasl, al-madrasah. Kita gabungkan jadi satu. Kita bentuk mudhof ilaih dulu. Maka ini menjadi gimana? Baba faslil madrasati. Oke, baba faslil madrasati. Faslil madrasati. Begitu. Baba faslil madrasati. Nah, persoalannya saya pengen memberikan keterangan untuk ke al-madrasah atau ke baba begitu. Menggunakan kata al-fasid, rusak. Itu. Maka akan berubah bagaimana? Jadi baba faslil madrasati. Baba faslil madrasati al-fasid. Kita minta dia untuk menjelaskan baba berarti. Fasid itu ya Ustaz. Baba itu berapa jumlah? 2. Kira-kira berubah nggak ke al-fasid? Karena dia menjadi na'at. Oh. Fasidain. Iya, fasidain. Barangkali. Al-fasidain begitu ya Ibu ya. Oke, kita bahas. Di sini kan ada baba. Baba itu asalnya adalah al-baba. Nih. Oke. Kita lihat di sini kalau al-baba nih begini. Dihilangkan alif lamnya. Lalu nunnya juga kita hilangkan menjadi baba. Faslil madrasah. Al-fasid ketika dia menjelaskan ke baba, ini kan berarti ikutan jadi musanna. Ini musanna yang marfu, mansub apa majrur? Baba. Marfu. Iya, marfu bener kan Ustaz? Iya, marfu. Berarti al-fasid juga harus menjadi musanna yang marfu kan? Berarti musanna yang marfu jadinya apa? Al-fasidani. Fasidani. Betul. Nah, begini. Pusing. Oke. Sekarang yang kedua, misalnya al-fasid kita minta dia untuk menjelaskan al-madrasah. Kira-kira ada perubahan nggak pada fasidatain. Iya kan? Tidak berakal Ustadz. Tidak berakal kan memang. Babun juga nggak berakal. Nah, kita lihat dulu. Tadi apa fasidatain begini Bu ya. Baba faslil madrasati alfa sidatain. Seperti itu ya. Oke, kita analisis ya. Al-fasid ini kan dia menjelaskan ke al-madrasah. Al-madrasah itu bagaimana secara karakter? Oh, dia satu.
Satu, mufrad ya. Kemudian muzakkar apa muannas? Faslul madrasah. Ya, madrasah ini muzakkar apa muannas? Mudakkar. Madrasah. Madrasah. Ada ta marbu. Madrasahnya apa faslinya? Fasid. Madrasahnya. Fasidah. 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 Nah, itu alfa Sidah. sidati. Kenapa begitu? Nah, ini kan jadi naat ke yang al-madrasah. Al-madrasah kan isim mufrad muannas. Al-fasidah yang menjadi naat pun harus isim mufrad muannas. Astagfirullahaladzim. Oke, kita ada contoh yang lain. Baru 3 udah mumet. Mumet. Baru 3 ya. Oke, kita lihat lagi. Misalnya 3 udah mumet tadi. Kita berusaha ya, Bapak Ibu ya. Dengan contoh yang lain. Misalnya begini. Yang saya rotun. Saya rot. Al-baitani. Di sini Ahmad. Ahmadu. Ini bagaimana perubahannya? Sayarat. Mobil apa tuh Ustaz? Mobil 2 rumah. Mobil 2 rumah. Mobil 2 rumah. Ini kok nggak muncul-muncul? Wah, ini lagi ngehang. Sebentar. Wah, ini udah. Oke. Kita analisis. Sayarat berarti menjadi Sayarat kan? Menjadi Sayaratu kan? Kan alif lam udah nggak ada dia, Mam. Iya, udah nggak ada. Tinggal tanwin. Oh. Tanwin yang dihilangkan kan sehingga menjadi mudhof menjadi sayaratu. Iya, sayaratu. Oke. Sayaratu. Kemudian mudhof ilaih. Al-baitina. 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 Al-baitani kalau majrur menjadi kan mobilnya banyak tuh Ustaz. Al-baitani. Ini bukan man'ut na'at. Kalau man'ut na'at kan ini kan mudhof ilaih. Ini mudhof. Aduh. Baitai. Kalau majrur. Tai. Lalu Baitaini. Baitaini begitu ya. Ya. Terus masih ada itu Ahmad. Ahmada. Ahmad jadi mudhof ilaih kan? Ahmad. Kan ghairu munsharif Ustaz. Betul. Jadi apa itu? Kira-kira apa? Kalau ghairu munsharif berarti Ahmada. Apa tetap kalau ghairu munsharif? Kalau majrur kan jadi Ahmada ya. Iya, Ahmada. Sayyaratu baitain Ahmada begitu ya?
Oke, kita cek lagi. Mungkin. Nggak tahu baitain itu. Jadi apa sih? Baitai kali. Ya. Baitai apa baitaini? Oke. Ya, sayyaratu baitai, ya, bait. Jadi mudhof ilaih kan, baitain kan. Kalau mudhof ilaih berarti kan alif lam apa? Nggak ada. Jadi majrur ya. Majrur. Sementara ketika mudhof, ketika menjadi harus hilang nonnya. Harus hilang nunnya ini. Kan jadi hilang nonnya. Baitai. Iya. Jadi gimana? Ini kayak gini kan? Sayyarotun. Ya. Baitai Ahmada. Ya, sayyaratu baitai Ahmada. Ingat ini mudhof ilaih. Nah, yang kita sebut sebagai frase ya, frase yang pertama kan mudhof. Nah, artinya apa tuh Ustadz? Beberapa mobil dari dua rumahnya Ahmad. Gitu. Beberapa mobil dari dua rumah. Apa Ustadz? Beberapa mobil. Mobil-mobil. Ya, atau mobil-mobil dua rumahnya Ahmad. Rumahnya Ahmad. Jadi mobil-mobil itu ada di dua rumahnya Ahmad. Secara idenya begitu. Tapi kita ekspresikan dalam, ya gimana? Itu Ahmad itu bisa menjadi Ahmadu, bisa menjadi Ahmada ya? Apa itu? Betul, ini Ahmada karena dia menjadi mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih kan berarti kan harus Ahmadu di situ tuh hanya jebakan atau memang ada kata-kata Ahmadu ada? Iya, ini hanya jebakan Ahmadu ini. Oh. Jadi kan ini kan mudhof ilaih. Kalau nama Ahmadu ada. Kalau dari dia menjadi awal kata itu Ahmadu, Ustaz. Kalau Ahmadu didofatkan nggak ada itu. Dia menjadi awal kata gitu loh. Ya. Dia apa Ahmada? Ahmadu. Oh, tetap Ahmadu. Iya tetap Ahmadu. Itu kan karena jadi. Lah kok ghairu munsharif itu artinya kan tidak bisa berubah toh? Berubah tergantung bisa. Posisinya toh. Tergantung posisinya. Tergantung posisinya, bukan karena apa? Kalau sudah seperti itu ya udah kemana-mana nggak bisa berubah gitu loh, Ustaz. Bisa berubah tergantung posisinya. Masih bisa berubah ya Ahmadu, Ahmada. Tapi kalau Ahmadi nggak ada. Nggak ada. Kalau orang ada. Iya, kalau orang malah ada. Iya, kalau Ahmad ada itu. Nama Ahmadi ada. Ahmadi, berarti itu orang Ahmadiyah. Kakak saya Ahmadi. Orang Ahmadiyah berarti. Orang Ahmadi. Ahmadi. Ya. Nggak ada. Ya berarti dia bentuknya begini. Nah. Tulisannya. Ahmadi. Ahmadi. Bangsanya Ahmad. Ahmadi. Ya, berarti tasdid ya Ustaz itu. Iya, tasdid Ahmadiyun. Berarti ini golongannya Ahmad nih. Gitu. Golongannya Ahmad. Iya, golongannya Ahmad. Ustaz, kalau ghairu munsharif itu artinya apa sih? Munsharif itu tanwin. Munsharif, oh tanwin. Jadi ghair munsharif itu tidak menerima tanwin. Ya, tidak mau menerima tanwin. Kirain ghairu munsharif itu tidak berubah. Tidak ya? Enggak. Kalau tidak berubah itu mabni. Mabni ya. Karena kalau yang gampang berubah itu namanya adalah mu'rab. Mu'rab itu berubah-ubah. Oh iya, ya namanya juga udah lupa. Dulu nggak tahu, sekarang lupa Ustaz. Iya. Nah ini begini. Ahmadu begitu ya. Nah ini hanya pertanyaan saja kalau yang seperti ini. Digabungkan sehingga menjadi sayyaratu baitai Ahmada.
Sekarang ada kata sifatnya. Disambung misalnya nada. Al-Jamil. Al-Ghani. Al-Ghani. Kalau Al-Ghani pastinya ke Ahmad ya. Iya. Tapi kita ingin ke Sayyarot juga nih. Nah, makanya yang mewah Ustaz. Waduh, yang mewah apa ya? Saya lupa yang mobil Ahmad yang mewah. Iya. Yang mewah yang ya Jamilah barangkali. Jamilah bagus, tapi yang mewah apa ya namanya? Mewah. Saya juga lupa ini, Bu. Istimewa? Bukan. Oh iya, Al-Mumtaz mungkin ya. Nah, yang istimewa, yang mewah. Al-Mumtaz. Oke. Istimewa. Kan biasa kalau nilai itu wah, mumtaz. Bagus. Bagus ya. Perfect. Oke. Al-Mumtaz. Oke, Al-Mumtaz ini kita minta dia menjelaskan ke Sayyarat. Al-Mumtazah. Al-Mumtazah. Jadi mu'annas kan Ustaz? Ya. Sayyarat itu berarti jamak mu'annas apa itu? Mu'annas salim. Tidak berakal. Mu'annas salim ya, tidak berakal. Berarti? Tidak berakal. Mumtazah. Mumtazah. Kalau banyak bagaimana? Kalau tidak berakal banyak. Oh, tidak. Jadi, berarti ada tidak dua kemungkinan. Ada Sayyaratu Baitai Ahmad al-Mumtazah atau kedua adalah Al-Mumtazat. Mumtazat, betul. Nah, bagaimana kalau Al-Mumtazat itu menjelaskan Ahmad? Jadinya apa? Ahmad Al-Mumtazah. Al-Mumtazi. Al-Mumtazi, betul. Kenapa Al-Mumtazi? Ahmad kan satu orang. Ahmad satu orang ya. Jadi Al-Mumtazi, betul. Ahmad yang apa, Ustadz? Ahmad yang hebat. Yang hebat. Kalau tadi kan yang hebatnya, yang kerennya, yang mewahnya itu mobil. Ini mobil. Ahmadnya sekarang, yang ya. Masa Ahmad yang mewah? Mas. Ahmadnya yang ini ya, ya. Yang keren. Keren. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa bertanya Ustadz nanti, tapi kalau ditanyain nggak ngerti. Suruh tanya nggak mau, nggak ngerti. Pas ditanyain nggak ngerti juga. Astagfirullah. Ya, nanti kita untuk langsung tahu ini apa naatnya kemana, mudhaf ilahnya kemana gitu nggak Ustaz? Ada trik untuk langsung tahu gitu? Triknya ya kita pelajari dulu mudhaf ilaih itu. Meskipun nggak tahu artinya gitu. Meskipun nggak tahu artinya kita bisa nebak begitu. Betul. Iya, maksudnya langsung bisa tahu. Kalau ini tahu ini artinya kesini gitu. Ya. Buka kamus ya Ustaz ya. Buka kamus. Buka kamus juga betul. Ya awal-awal yang memang harus sering buka kamus, ngafalin banyak kosakata begitu. Berikut juga dengan perubahan-perubahannya. Nah kesananya ya jadi enak begitu, gampang. Begitu, Masya Allah. Ya kan namanya bahasa itu kan kebiasaan ya Ibu sekalian. Jadi dia jadi latih. Ya, nggak sekali jadi. Nggak sekali jadi kursus di WLC 1 bulan. Nggak bisa. Belum apa-apa. Ya harus ini dulu. Gitu. Apa namanya? Istimror terus menerus. Begitu. Bahkan tiap lagi kemanapun yang ngafalin kosakata. Iya.
Ya kalau dulu kalau pernah saya cerita itu kalau pesantren ya kemana-mana bawa buku kosakata. Gitu. Waktu pesantren. Buka kamus, catat kosakata. Catat kosakata. Kalau sekarang ya udah jarang lagi ngapalin kosakata. Sudah melekat ya Ustadz, insya Allah. Ya paling kalau nggak ngerti tinggal kamus lagi gitu kan. Karena agak bertahap-tahap ya Bu Febi ya. Dulu waktu S1 juga kalau baca koran kayak gitu itu nggak ngerti baca koran. Padahal udah bisa baca ininya, baca teks Arabnya itu ya udah lancar begitu. Tapi ketika bolak-balik baca bahasa koran itu, susah banget ini. Bolak-balik baca struktur Arab modern itu bisa bacanya, tapi nggak ngerti ini maknanya apa, idenya apa gitu. Nah, itu ya kalau kayak gitu ya memang mau nggak mau harus dipaksakan untuk terus baca, ngerti nggak ngerti. Gitu. Nah ternyata ya ilmu ketika diminta ya datang dengan sendirinya begitu. Kan ada itu peribahasa itu di dalam bahasa Arab. Al-ilmu la yu'tika kullahu hatta tu'tiyaka kullaka gitu ya. Hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu tidak akan memberikan kepadamu sepenuhnya sampai kamu memberikan dirimu sendiri ke ilmu itu sepenuhnya. Jadi ya totalitas. Gitu. Nah, ilmu kullaka, totalitas itu yang terus menerus ya totalitas maksudnya ngerti nggak ngerti ya tetap baca kayak gitu ya dipaksakan. Tapi lama kelamaan ini kok Ibu ya insya Allah kok ada ininya, kalau ada berkahnya ada ya, turun dengan sendirinya insya Allah begitu. Ya kenapa nggak ngerti-ngerti kayak begitu? Ya mungkin belum waktunya untuk diturunkan itu. Gitu. Tapi nanti akan kapan. Ya kayak masalah rezeki aja ya. Ada orang yang cepat banget itu umur 20 tahun udah punya mobil, udah punya macam-macam. Lah, ini udah berapa tahun belum punya ini gitu. Ya itu kan orang-orang kadang dikasih kemampuan. Iya, ada yang orang dikasih ilmu banyak tapi dikasih duit sedikit. Ada orang yang dikasih ilmu dikit tapi duit banyak. Ada juga. Ada yang dikasih ilmu banyak, duit banyak, ada banyak. Masya Allah. Takdir ya Ustadz barangkali. Takdir masing-masing. Iya. Begitu. Ada orang yang usahanya bersungguh-sungguh banget itu. Tapi penghasilan masih gitu-gitu aja. Ya. Beda dengan orang yang ada lagi yang usahanya cuma nyantai tapi penghasilan banyak. Masing-masing itu ini ya. Ya tapi sih kaki aja duitnya masuk terus. Masuk. Ada yang sekicepan bisa dapat banyak, ada yang macam-macam sih. Koruptor itu nggak capek-capek tuh dapat banyak, Ustaz. Iya. Pengen belum lah itu. Naudzubillah. Gila itu Mbak. Ya, tapi kalau ilmu itu mungkin ya kalau terus-menerus dimulazamah, insya Allah akan turun dengan sendirinya, begitu, akan paham begitu. Kadang sesuatu yang nggak kita pahami sekarang begitu, bisa jadi nanti 2 tahun ke depan atau sebulan ke depan baru paham. Ya, kuncinya sih sabar saja. Nggak putus asa ya Ustaz. Betul. Kalau dia gimana Ibu Sarifah? Kalau ikut belajar terus menerus gitu. Iya, ikut. Boleh nggak ya? Ikut belajar. Lulus gitu. Memang kan sampai ke liang kubur harus belajar terus makanya. Iya. Makanya saya umur segini aja belajar. Kayaknya itu loh, terus menerus gitu, boleh nggak ya? Kan JWLC itu sampai paham begitu kan?
Itu ya Ustaz ya. Ya kalau ya, saya pendirian takutnya ULC sih sebenarnya bukan ibarat kata kita bukan cari untung Bapak Ibu. Iya, Untuk pendidikan. Iya. Tidak aja masyarakat. Saya. Oh iya. Beruntung sekali ini saya ya bisa masuk ke sini. Iya, makanya itu alhamdulillah. Alhamdulillah bener ya, dulu itu mau tanya-tanya siapa kayaknya. Iya, udah nggak sekolah mau tanya siapa. Iya, padahal udah ada banyak itu ini ke Ustadz Jurnal itu ditanya gitu. Iya. Ustadz, kenapa nggak dinaikin saja? Ini kan ini katanya. Ya kita kan bukan ini sih, bukan lembaga. Sekarang kan ada pelajaran hadis itu juga kayaknya praktek daripada belajar nahwu sorof deh Ustadz. Betul itu Ustadz Yunal kan ngajar hadis sekarang. Itu kayaknya praktek dari ini. Bu Syarifah udah masuk belum? Udah dimasukin? Bu Syarifah? Halo? Belum, cuman kan saya suka apa namanya, lihat di statusnya Ustadz Jurnal itu menarik juga itu hadis-hadisnya. Iya itu kajian hadis Ibu. Halo? Iya kayaknya. Gak kedengaran ya? Cara baca kitab itu, cara baca kitab gundul ya Ustadz. Iya itu kitab Taisir setelah hadis namanya. Suami saya suka sama itu. Iya. Iya, jadi ya bisa ikutan menyemarakan lah Bapak Ibu. Iya, biar untuk lebih menyempurnakan. Iya, enak itu saya sudah berapa kali. Saya baru ikut sekali, baru digabungkan sekali. Iya. Sudah ke 8 pertemuan. 8 pertemuan ya, Bu ya. Iya. Saya baru ke 8-nya kemarin. Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sampai di sini. Ustadz itu baitai ya bacanya ya? Cuma lihat itu apa namanya? Gak kedengaran ini. Iya ini. Iya beliuk. Ya suka ada di status. Ya Ustadz, bacanya saya rotu baitai ya? Baitai ya? Apa baiti? Baitai. Sayyaratu baitai Ahmada. Kalau nggak ngerti kan baiti itu kalau nggak ngerti. Bisa ada Iya, karena nggak ada harokatnya bisa-bisa bacanya sayyaratu baiti Ahmada. Ya. Ini memang karena menjebak. Nggak ada harokatnya kan? Nggak ada harokat. Bahasa Arab. Bahasa kita gundul. Ya sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya juga bukan berarti yang menguasai bahasa Arab. Iya belajar tulus zaman ya Ustadz. Belajar tulus zaman betul Bapak Ibu. Oke kalau maaf tidak Ustadz ada lagi. Ini sinyalnya saya suka terpental. Iya. Ini hujan ya. Hujan di sana. Untung aja ini nggak ada gangguan kalau di sini. Kalau di sini yang ini bisa gawat ya. Depok nggak hujan ya Ustadz Depok ya? Nggak hujan. Kalau di Tangsel ini di Tangsel. Tangsel ya Ustadz ya? Nggak hujan. Oh. Mendung doang tadi tuh. Oh iya. Jelas nih suara Ustadz, cuman kadang sinyalnya terpental ini nutup sendiri nanti muncul. Lagi bagus itu Bu Syarifah. Iya. Ntar turun lagi. Iya. Turun. Iya saya latihan kayak gini loh. Saya masih bingung kurang kedengeran yang apa namanya menentukan saat kemana itu suaranya nggak kedengeran
Aduh, gimana? Kayak menyanyi Bu Sarifah suaranya. Padahal suara Ustaz sama Ustaz belum lah jelas banget loh. Oh, tapi dari sana enggak, dari sana kita menerimanya lain. Iya. Aduh. Makanya kita Ya udahlah Ustaz, besok lagi lah. Oke. Mudah-mudahan besok sinyalnya bagus lah ya, Bapak Ibu ya, sekalian. Ustaz. Oke, kita akhiri saja Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak Ustaz.